Hai guys, jadi kali ini aku pengen cerita pengalaman aku di tahun 2018 sampai 2019. Jadi aku itu salah satu mahasiswi perhotelan di Bali. Jadi aku sekolah di IPBI Internasional, itu di Denpasar, Bali. Aku masuk tahun 2015 dan aku ambil jurusan Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Nah, jadi aku tuh tertarik masuk sini itu karena ada bisa training ke luar negeri gitu. Sambil belajar, sambil earn money. Tahun 2016 aku pernah lah coba sekali dan itu gagal. Dan aku tuh sedih sih, jadi kayak mutusin buat nggak usah deh, aku ikut lagi gitu. Di tahun 2018 nggak tahu gimana, pokoknya aku cuma bertekad aku ingin menghindar dari suatu masalah yang aku nggak bisa selesain kalau aku masih ada di Bali. Jadi aku harus pergi dulu untuk nenangin diri. Tapi selain itu aku memang pengen sih juga. Jadi tahun 2018 tuh, itu di bulan Maret aku ikut interview di salah satu hotel di Miami, Florida, itu US. Aku tuh daftar, jadi di kampusku itu ada namanya Bali Duta Mandiri. Dia tuh bisa kirim mahasiswa untuk training ke Jepang, US, Malaysia, Singapura, Thailand juga. Jadi bisa milih maunya kemana gitu. Aku pilihnya ke US juga kan, lihat orang-orang ke US sih kayaknya enak banget deh. Siapa yang nggak mau? Akhirnya aku interview. Dan itu aku interviewnya itu tuh aku kayak cuma pasrah dan menyerahkan diri aja ke Tuhan, kayak ya udahlah, kalau emang jalannya aku harus pergi, udah pergi. Soalnya waktu tahun 2016 tuh aku terlalu ambisius, aku belajar banget, aku belajar akhirnya nggak kesampaian, terus kayak kecewa gitu. Terus tahun 2016 aku coba lagi di bulan Maret, itu aku kayak pasrah aja, nggak begitu nyiapin apa-apa, cuma kayak ya udah jalanin aja gitu. Dan akhirnya waktu interview aku lolos. Aku interviewnya di The Setai Hotel. Jadi The Setai Hotel tuh ada di Miami Beach, Florida gitu. Hotelnya bagus, dia dapat banyak penghargaan dari Forbes juga sih gitu. Nah, prosesnya itu dari aku interview bulan Maret, lalu Maret, April, Mei, Juni. Nah, selama aku berangkat bulan Oktober. Nah, jadi di sini kita ngelewatin beberapa tahap, kalau nggak salah ya. Tahap pertama setelah lulus, sign kontrak dan segala macem, kita bayar kontrak. Nah, di sana itu ada half payment sama full payment. Jadi half payment itu berapa ya aku bayar ya? Aku lupa bayarnya. Jadi full payment tuh sekitar 4.000 kalau nggak salah, dan half payment itu 2.500. Ini dalam hitungan dolar ya, dalam hitungan dolar. Nah, jadi aku bayarnya yang half payment gitu. Jadi karena biar di sana tuh ada motivasi buat balikin duit gitu loh, maksudnya jadi kita kayak nggak foya-foya gitu. Setelah itu jadi aku medical check up antara akhir Juli atau awal Agustus 2018. Setelah check up, terus hasil medical check upnya bagus, Agustus tanggal 14 aku visa di Surabaya. Aku visa sama teman-temanku. Di sana itu kita tuh dibagi ada beberapa kelompok, yaitu yang berangkat ada yang bulan Juni, itu tuh sedikit orangnya, sekitar 5 orang, bulan September sama bulan Oktober. Nah, aku kebagian yang bulan Oktober gitu. Jadi aku emang sih waktu aku visa, aku ada visa sama anak-anak September, jadi aku ada 10 orang yang aku ajak visa di Surabaya. Kita nginep di Kanacitra itu deket banget sama US Embassy-nya. Visa itu guys, jadi sebelum kita visa kita ada di briefing, pokoknya dibilang jangan aneh-aneh ya, jangan buat sesuatu hal yang aneh, kamu harus bersikap sopan dan segala macam lalala. Dan aku tuh tahu waktu itu Bu Risma adalah wali kota Surabaya kalau nggak salah, wali kota Surabaya, maaf ya kalau salah. Sebelumnya tuh aku kayak aku tuh nggak mempersiapkan apa-apa, maksudnya aku cuma kayak belajar sedikit yang memang kalau ditanya jawabnya apa dan kayak gitu aja. Jadi aku cuma kayak pasrah pokoknya. Jadi aku mau kasih tahu juga, di visa kita itu namanya visa J1, itu memang khusus untuk training ke US gitu. Aku tuh nggak belajar, bukan nggak belajar, aku belajar cuma kayak ya udah poin-poinnya aja. Biasanya aku kan kayak aku tuh
mikirin kayak aku nanti terlalu ambisius malah yang gimana gitu. Jadi aku kayak pasar aja kan, kayak udah terus senang-senang pokoknya biar nggak stres aja gitu. Nah keesokan harinya, nggak bisa tidur, bisa sih cuma kayak tidur jam 3 bangun jam 6 kayak gitu. Keesokan harinya hari Hafizah, aduh kita tuh kecepatan datangnya. Jadi waktu kita nyampe, kita tuh kayak ojek online gitu, jadi ya berlima-lima dalam satu mobil gitu menuju ke embassy. Habis itu udah nyampe sana kita turun. Nah terus petugasnya bilang belum jamnya, ini terlalu pagi, jauhin gitu. Terus kan dibilang tuh jangan aneh-aneh lah pokoknya kayak gitu. Nah salahnya kita itu jadi kan ini ada kayak ada jalan ini jalan terus ada pembatas pakai rumput gitu, rumput liar gitu kan. Nah kita semua tuh kayak panik, dan di waktu disuruh pergi tuh kayak jadinya kayak ngelanggar di injak rumput liar. Ya ampun, aku tuh benar-benar deg-degan banget waktu itu. Aku jadi berpikir itu aku dimasukin ke CCTV terus nanti dibilang ke embassy bahwa ini murid-murid ini itu tuh nginjak rumput, nggak ada attitude dan segala macem. Itu kayak buat aku benar-benar nervous banget. Wih udah kayak aduh bingung banget gimana. Akhirnya tuh pas kita udah dipanggil dan disuruh lagi balik ke embassy, itu jadi kita agak muter jalan nyari emang zebra cross tempat penyeberangan jalannya. Jadi emang agak jauh sih, muter kayak ini, jadi kayak gitu, muter kayak gitu. Terus kayak tetap deg-degan sih, tapi kayak ya, tarik nafas aja kan. Jadi waktu udah sampai embassy itu udah di sana kan di luar nih berbaris tuh, terus dicek dokumen segala macam, terus KTP, HP ditaruh. Setelah itu masuk ke dalam, terus diperiksa ya kayak di bandara gitu deh. Jadi kayak kalau nggak salah apa namanya, ikat pinggang dibuka, sepatu dibuka, kalau nggak salah sepatu dibuka juga. Jam, aku lupa jam juga apa gimana. Setelah itu kan dibalik semuanya kayak ikat pinggang segala macam. Terus itu duduk tuh kayak aduh ya ampun, deg-degan banget pokoknya. Jadi di sana itu juga ada nunggu ibu-ibu yang mungkin bapak-bapak yang mungkin mau vacation gitu. Terus sudah kayak gitu udah masuk, ya ampun kok aku jadi merasa deg-degannya sekarang. Aku tuh dapat urutan ke berapa ya, aku lupa, urutan ke-7 juga apa berapa, aku lupa banget aku urutan ke berapa. Terus kan dipanggil tuh satu-satu. Di sana tuh ada 3 locker. Nah jadi pas masuk sana itu benar-benar deg-degan banget, super duper deg-degan. Nah sebelumnya nih ada temanku nih yang kesana yang interview duluan kan. Itu kayak aku ngeliat kok dia belum ada yang satu udah lulus, wih seneng kan, hebat temanku. Terus yang satunya kok gue nggak lihat ya dia ngelewat gitu, dia keluar aku nggak lihat. Aduh apa ya ditahan atau gimana aku nggak tahu. Tiba-tiba temanku panik kan semuanya, tiba-tiba dia kayak blank gitu kan. Mungkin ini apa ya jawabannya kalau ditanyanya. Aduh aku kayak jadi yang kayak aku awalnya santai jadi kayak riwah sendiri. Aku bilang karena udah jangan tanya aku bilang gitu karena aku takut aku ngeblank juga kan. Akhirnya tiba lagi giliranku di interview itu. Halo, aku tuh anehnya aku tuh nggak nervous waktu itu. Halo gitu, nama dan segala macam. Nah dikasihlah kertas, aku bingung kan, ya ampun ini kertas apa ya. Terus tuh aku tuh dapat isu dari orang-orang yang udah lulus, kalau misalkan kamu dikasih kertas putih itu artinya kamu nggak lulus, kalau kasih kertas biru kamu artinya lulus. Nah aku bingung, ini kertas biru tapi isi putih, biru putih gitu kan, nggak, tapi ada tulisan macam-macam visa gitu kan, ada J1, HB1 apalah, visa yang lain. Aku disuruh baca kan, tapi aku nggak bisa baca. Jadi aku kayak ini apa nih, maksudnya apa ya, ini maksudnya aku lulus apa enggak, jadi kayak gitu. Terus dia nanya udah dibaca, aku langsung mikir aku nggak ada baca lagi. Oh udah sih sedikit aku bilang itu, tapi in English aku bilang kayak gitu. Oke, terus itu dikasih lah kertas, ini selamatnya kamu lulus. Oke, sebelumnya tuh aku hampir salah kontak karena kayak aku tuh sebelumnya tuh yang nervous tuh sampai ngerasa budek gitu gak sih. Akhirnya ada ibu-ibu yang bilang enggak kamu gak di situ. Akhirnya aku di sana, aku interview di sana. Oke, dan akhirnya aku lolos, aku seneng banget aku lolos. Terus aku keluar deh, kita keluar jadi dokumen kita ya ditaruh dulu di sana, nanti dibalikin lagi kalau udah visanya keluar gitu.
gitu. Nah teman-teman yang lain tuh nggak mau naik ojek online tuh buat balik ke hotel, jadi mereka kayak jalan kaki sampai hotel. Aku kayak langsung telepon mamaku, langsung telepon sahabatku kayak gitu bahwa aku tuh lulus. Habis itu mau pulang ke Bali, terus kita mampirlah ke, lupa mall di Surabaya apa ya, Tunjungan Plaza, aku nggak tahu. Habis itu kita nonton kan. Nah di tengah-tengah tonton kita lupa flight kita, hampir aja ketinggalan pesawat. Terus kita cepet-cepet pulang, padahal itu filmnya belum selesai, lupa lagi film apa itu. Akhirnya pesawatnya delay, akhirnya sampai Bali deh. Nah pas sampai Bali ya udahlah kan, itu kan bulan Agustus, udah tunggu aku sampai aku bulan Oktober. Jadi selama itu aku tuh udah packing. Jadi aku tuh orangnya kayak packing tuh hampir sebulan 2 bulan lalu gitu. Jadi baju-bajuku udah kebanyakan banyak masuk koper kayak itu. Terus aku beli peralatan obatan tuh yang paling penting, kayak misalkan minyak telur dan segala macam kayak gitu, vitamin, karena aku kan nanti bingung ya di sana tuh kayak apa gitu. Jadi aku pakai vitamin yang ada di Indonesia aja, terus aku bawa ke sana. Terus obat-obatan yang lain juga, makanan, sambelan. Jadi aku tuh masih nyimpen dengan rapi dokumen ini. Visa itu dibayar di bank CIMB $190 itu sekitar waktu itu. Jadi aku bayar visa 2.320.000. Aku bayar tiket untuk ke US itu $1.000, sekitar 14 juta. Itu tuh Qatar Airways ya. Jadi aku berangkat tanggal 15 Oktober 2018 sore hari dari Bali ke Doha. Perjalanan dari Bali ke Doha itu 10 jam. Terus transit di Doha itu 8 jam. Aku tuh syukurnya waktu di pesawat itu bener-bener yang, jadi kalau misalkan udah makanan bangun, udah makanannya udah habis tidur, jadi kayak nggak begitu capek di pesawat gitu. Itu transit 8 jam di Doha itu nggak bisa tidur juga. Ada sih kayak waiting roomnya gitu untuk tidur, tapi kayak ngerasa nggak secure aja. Padahal menurutku ya aman-aman aja sih maksudnya gitu, cuma mungkin terlalu excited jadi nggak bisa tidur. Jadi aku kayak melek aja sama teman-teman, udah cuci muka gitu, gosok gigi dan segala macem. Dan aku belanja di sana, belanja bisa sih pakai dolar, tapi dikembaliinnya pakai uang dari sana. Jadi aku lupa mata uang di Dubai apa ya. Terus setelah itu dari Doha ke Miami itu sekitar 16 jam. Wow, it was the long flight. Dan itu walaupun aku di pesawat ada makanan tidur, dan setelah aku habis makan aku bisa tidur, itu tuh tetap aja ngerasa pegel ya, karena kan economy class gitu loh, maksudnya cuma duduk nyender. Nah tapi aku tuh duduk di belakang, nomor 2 dari belakang itu. Nah dan di belakangku itu satu orang itu tuh nggak ada temennya, jadi dia duduk sendiri. Jadi dia tuh bisa tidur gini, apa kayak ya tidur kayak gitu. Nah akhirnya aku sama temanku, aku duduk sama temanku, jadi aku benar-benar ngebelakangin kursinya, kayak benar-benar ke belakang gitu, jadi nggak lebih pegel lah kayak gitu. Akhirnya after a long flight sampailah di bandara. Itu tuh takut loh, orang bisa loh katanya udah sampai sana pun tuh nggak diterima buat masuk. Jadi aduh, aku bawa dokumenku, terus ditanya ngapain kesini gini segala macam. Akhirnya udah lolos nih, akhirnya ya senang banget. Kita dijemput sama pihak hotel di bandara, habis itu dibawa ke apartemen. Nah jadi di hotelku itu disediain apartemen untuk student buat kita jadi rumah kita selama setahun ke depan. Nah itulah perjalanan aku bisa ke Miami, aku bisa training. Jadi kalian kalau misalkan mau training ke luar negeri itu bisa cari agent sendiri sih memang. Tapi kalau misalkan masih mahasiswa gitu, ada kok, aku lihat, aku lupa ya nama agentnya yang di Jakarta. Aku yang tahu yang di Bali itu ada temanku dari Jakarta tuh malah kesini gitu untuk apply. Jadi itu namanya PT Bali Duta Mandiri, itu di beralamat di kampusku gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau coba tanya-tanya dulu, Instagramnya nih ada, tuh boleh ditanya-tanya dulu. Jadi kalian tuh bisa milih kok, kalian tuh bisa milih hotel mana yang kalian suka. Jadi aku tuh
hotel di Miami. Jadi Miami tuh nggak ada salju loh. Emang sih dia tetap ada four seasonnya, cuma ya emang gak ada saljunya. Tapi kalau misalkan dia panas ya panas, dia dingin winter ya memang dingin. Minus aku nggak sempet sih dapat minus, tapi aku sempet paling rendah tuh 8 derajat tuh dingin banget coy. Nggak kebayang kalau minus. Ada temanku di Colorado itu ada salju, di West Virginia itu ada salju. Jadi itu pengalaman yang nggak akan pernah aku lupain. Nanti kapan-kapan aku bakalan cerita tentang kehidupanku di sana selama setahun yang buat aku gak bisa move on sampai sekarang. Bye. Semangat buat kalian yang pengen ke luar negeri, entah itu kerja, entah itu belajar, entah itu training. Pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat.